Panglima TNI Andika Perkasa memberikan promosi jabatan kepada Mayor Jenderal Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya menggantikan Maijen Mulyo Aji. Surat keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Setum TNI Brigjen Edi Rohmatullah pada 4 Januari 2022 lalu. Penunjukan Maijen Untung ini menuai kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras. Mengutip yang dilansir liputan6.com, Kontras menegaskan Untung Budiharto termasuk dalam daftar anggota tim mawar bentukan Maijen Prabowo Subianto yang namanya telah disebut dalam laporan investigasi Komnas HAM terkait kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998. Pengangkatan Untung Budiharto menambah bukti bahwa negara tidak melihat rekam jejak seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Sebelumnya, 2 anggota ex tim mawar juga sudah masuk ke dalam kementerian. Kami khawatir ini sebatas balas budi atau bentuk relasi semata, sebab mengabaikan rekam jejak. Bagaimanapun juga TNI, terkhusus Pangdam Jaya, memiliki peran untuk melindungi hak asasi manusia, ujar Ketua Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Theoria Preti dalam keterangan tertulis. Kontras juga menilai tindakan pengangkatan Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya ini menjadi bukti tidak adanya penghormatan TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap tim mawar. Dalam putusan pengadilan, ada 11 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan 5 orang dikenakan sanksi pidana dan pemecatan, termasuk Untung Budiharto. Namun sejak putusan ini dikeluarkan, Untung Budiharto justru melenggang bebas dan tidak menaati putusan pengadilan yang ada. Bahkan di era pemerintahan Joko Widodo, Untung selalu diberikan posisi strategis seperti Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 2020-2021, Direktur Operasi dan Latihan Basarnas pada 2020, Kepala Staf atau Kasdam 1 Bukit Barisan pada 2019-2020, dan Wakil Asisten Operasi Kasat pada 2017 hingga 2019. Kontras memandang pengangkatan Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya bukan saja menunjukkan ketidakadilan kepada keluarga korban yang sudah berjuang selama 24 tahun, tetapi sudah dengan sengaja menyakiti seluruh keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998. Theoria Preti juga menganggap pemerintah sengaja mempertontonkan kepada rakyat betapa Presiden Jokowi mengingkari janji kepada keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 yang telah bertemu di Istana Presiden 2 kali dan 1 kali bertemu dengan Muldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden yang telah ditunjuk Presiden untuk menuntaskan kasus penculikan. Dari sini, menurutnya tampak semakin jelas negara kembali memberikan karpet merah dan kekebalan hukum bagi pelaku pelanggar HAM di Indonesia dengan menempatkan pelaku di posisi strategis pemerintahan. Sementara itu, Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, menyebut bahwa dengan kasus itu semakin tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Joko Widodo beserta jajarannya gagal dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak korban yang telah lama menanti keadilan.
Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah mencari orang-orang hilang dan meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa (ICPPED). Bukan terus memberikan ruang aman bagi para terduga pelaku pelanggaran HAM berat, tegasnya. Pengangkatan mantan anggota Tim Mawar, Maijen Untung Budi Harto sebagai Pangdam Jaya menambah luka dari orang tua korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997-1998 lalu. Payan Siahaan, ayah dari Ucok Siahaan, menjadi salah satunya. Dia merasa memasuki tahun baru 2022, dirinya malah menerima kado pahit dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini merupakan kado yang sangat memprihatinkan, karena saya menganggap tadinya kita dapat berita yang bagus. Tapi ternyata di awal tahun 2022 ini, kita malah diberikan semacam sajian yang sangat menyakitkan hati kami selaku keluarga korban penculikan 9798. Tentu kami sangat terkejut, tutur Payan dalam konferensi pers yang digelar Kontras secara virtual. Payan kemudian menagih janji Jokowi atas penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya penculikan paksa pada 24 tahun silam. Baginya, status penculikan terus berjalan selama para korban yang hilang belum diketahui keberadaannya. Kenapa melakukan kejahatan tapi kok masih bisa diterima sebagai anggota TNI dan mendapat jabatan yang sangat mentereng di dalam negara kita ini? Saya tidak habis pikirlah. Jadi saya sangat-sangat prihatin dan sangat menyiksa batin kami, keluarga korban, dengan pengangkatan dari Untung Budi Harto sebagai Panglima di DKI. Terang Payan. Karena itu, dia berharap dapat melakukan audiensi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa atas pengangkatan Maijen Untung Pangdam Jaya. Kita ingin bertanya, maksudnya seperti apa? Kalau memang itu suatu jalan atau strategi penyelesaian kasus supaya dia bisa, Untung ini bisa membantu untuk menyelesaikan penuntasan penculikan ini, ya iya. Tutur Payan. Payan mengaku akan menanyakan hal serupa kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi apabila kembali mendapat kesempatan bertemu. Sebab Jokowi sempat menyatakan dan menjanjikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.